Sahabat dongeng yang terkasih, saya ingin bersama-sama mengajak kita untuk mendengarkan sebuah cerita, sebuah kisah, di mana kisah ini akan bercerita tentang sebuah pengorbanan, terutama pengorbanan orang-orang yang kita cintai. Kisah yang ingin saya sampaikan pada hari ini bertemakan tentang sebuah pengorbanan yang mendorong setiap orang untuk semakin memiliki budaya mencintai. Dan di dalam cinta itu ada sebuah pengorbanan. Ceritanya seperti ini. Ada seorang tokoh yang bertahun-tahun menikah. Tokoh ini dikenal dia amat tekun dalam doa, dia rajin beribadat, dia tekun juga membangun ruang sosial, membantu banyak orang. Tetapi setelah sekian lama hidup mereka menikah, itu belum dikaruniai seorang anak. Sebutlah keluarga ini adalah keluarga Bejo dan Trimbil. Keluarga ini selalu memohon dan berdoa kepada Tuhan dalam imannya bahwa ingin memperoleh momongan, keturunan atau anak. Sehingga setelah sekian lama perkawinan mereka, akhirnya hal yang dinantikan, yakni keturunan itu dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Mereka, Bejo dan Trimbil, dikaruniai seorang anak wanita yang sangat manis. Orang tuanya sangat bergembira akan hal itu. Lalu mereka menamakannya yakni Mawar, di mana mereka punya harapan bahwa si anak perempuannya ini bisa menjadi seperti mawar yang harum, yang memberi kesejukan dan kegembiraan. Dan pada waktu anak itu berumur 6 tahun, dalam perjalanan, si Mawar ini mengalami sebuah bencana, di mana anak ini, Mawar ini menderita penyakit yang sangat sulit disembuhkan. Dan kedua orang tuanya, Bejo dan Trimbil, berjuang mati-matian untuk menyembuhkan penyakit anak mereka, si Mawar ini. Berbagai rumah sakit telah mereka datangi, tetapi hasilnya sia-sia, percuma saja. Mereka telah mempertaruhkan segala-galanya, baik harta, tenaga, segala hal ditumpahkan, asal anak ini, si Mawar ini, dia memperoleh kesembuhan. Tetapi itu semua tidak membuahkan hasil apapun. Bahkan para tetangga yang menyaksikan pengorbanan suami istri ini, Bejo dan Trimbil ini, sering berbincang-bincang di antara mereka dan mengatakan bahwa anak itu sungguh anak yang membawa sial, tidak membawa keberuntungan bagi keluarga Bejo dan Trimbil. Tapi tampaknya bagi mereka berdua, kalau tetangga-tetangga tadi mengatakan itu sebuah kesia-siaan, sial atau kutuk, tetapi justru sebaliknya, bagi Bejo dan Trimbil merasakan bahwa mereka belajar untuk mencintai, belajar untuk sabar, di mana mereka berterima kasih telah diberi anak yang mana mereka begitu lama merindukannya, walaupun situasinya tidak seperti yang mereka harapkan. Bejo dan Trimbil sering berkata satu dengan yang lain sebagai suami istri, biarlah Tuhan dan anak kita mengetahui bahwa ia memiliki seorang ayah dan ibu yang baik. Dan ketika akhirnya si Mawar ini, anak yang mereka cintai, dipanggil Tuhan, mereka pasrah.
Saat peti jenazah mau ditutup, sang ayah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kami sangat mencintainya Tuhan, kami sangat mencintai Mawar, tetapi ternyata Tuhan lebih mencintainya. Pak Bejo memeluk istrinya dan mereka pun menangis. Lalu si istri mengeluarkan sapu tangan dan diberikan kepada suaminya. Lalu suaminya mengambil sapu tangan itu dan mengusap air matanya. Sapu tangan itu atau kacu itu lalu diuntel-untel banjur cuntel dan ceritanya selesai. Sahabat dongeng yang terkasih, setelah mendengar dongeng ini, kita diingatkan bahwa cinta tidaklah cukup. Cinta itu membutuhkan pengorbanan. Walaupun kita tahu kita punya cita-cita, kita punya angan-angan, kita punya berbagai macam keinginan dan kerinduan, tetapi fakta tidak bisa seperti kadangkala yang kita harapkan, seperti keluarga Bejo dan Trimbil terhadap Mawar si anaknya. Tapi ia selalu berjuang sebagai orang tua yang memberi terbaik kepada anaknya, si Mawar. Dan itu juga yang terus-menerus kita upayakan dalam hidup, terlebih ketika kita semua memiliki sebuah keluarga di mana kita diundang untuk berani berkorban dan memberi yang terbaik untuk mereka. Dan kita juga belajar untuk tidak terpengaruh dengan obrolan-obrolan yang tidak sehat di luar sana, tetapi terus dan berkembang, bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam cinta kasih. Dan itu dibuktikan, diwujudkan dengan pengorbanan. Sahabat dongeng yang terkasih, semoga dongeng kali ini memberi inspirasi bagi kita untuk belajar berkorban kepada orang-orang yang kita cintai. Tuhan memberkati.